Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Peningkatan Keamanan Obat yang Perlu Diwaspadai. Obat yang perlu diwaspadai atau high alert medicine adalah obat yang persentasinya tinggi dalam menyebabkan terjadinya kesalahan atau resiko atau kejadian sentinel atau error. Obat yang berisiko tinggi yang menyebabkan dampak yang berisiko tinggi yang tidak diinginkan, termasuk obat-obatan yang tampak mirip, nama obat, rupa, dan ucapan mirip atau norum, atau look alike atau sound alike, atau lasa, termasuk juga elektrolit yang berkonsentrasi tinggi. 2. Tujuan, yaitu 1. Memberikan pedoman dalam manajemen dan pemberian obat yang perlu diwaspadai atau high alert medicine sesuai standar pelayanan farmasi dan keselamatan pasien rumah sakit. 2. Meningkatkan keselamatan pasien rumah sakit, mencegah terjadinya sentinel event dan adverse outcome, mencegah terjadinya kesalahpahaman atau error dalam pelayanan obat yang perlu diwaspadai kepada pasien. Dan yang kelima, meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit. Dan peningkatan keamanan obat atau high alert yang perlu diwaspadai, yaitu pada bagian daftar obat yang perlu diwaspadai. Nah, sebelum itu perlu kita ketahui daftar obat yang perlu diwaspadai itu dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu daftar obat yang memiliki rupa mirip, yang kedua daftar obat yang memiliki nama mirip, dan yang ketiga daftar obat elektrolit konsentrasi tinggi. Di sini ada sekitar 16 daftar obat yang perlu kita waspadai. Yang pertama itu seperti obat heparin NA, warfarin, kelas terapi yaitu obat yang mempengaruhi darah. Kemudian bentuk sediaan berbentuk vial 5000 international unit per mililiter, 5 ml tablet, dan sediaan dalam formularium itu tersedia atau Inviklot dan Simar. Yang kedua itu obat morfin, betidin, Vertani, kelas terapi yaitu analgesik narkotika 4. Kemudian bentuk sediaan injeksi dan sediaan dalam formularium itu tersedia. Yang ketiga obat narkotika dan turunannya, kelas terapi yaitu narkotika, bentuk sediaan berbentuk tablet dan sediaan dalam formularium itu tersedia. Yang keempat bufacain, lidocain, kelas terapi yaitu analgesik lokal, bentuk sediaan yaitu injeksi dan sediaan dalam formularium yaitu lidocain. Yang kelima itu isofluran propofol, kelas terapi yaitu analgesik umum, kemudian bentuk kesediaan berbentuk flash atau ampul dan sediaan dalam formularium yaitu isofluran. Selanjutnya yang keenam yaitu obat insulin, kelas terapi yaitu antidiabetik parental, bentuk sediaan yaitu Flexren, sediaan dalam formularium itu Novorapid. Yang ketujuh itu obat dopamin, kelas terapi yaitu nootropic, bentuk sediaan berbentuk injeksi, sediaan dalam formularium itu Dobujex. Yang kedelapan yaitu obat epinefrin, kelas terapi yaitu vasokonstriktor, bentuk sediaan berbentuk injeksi, sediaan dalam formularium itu epinefrin. Yang kesembilan itu oxypoxin, kelas terapi terofonik, bentuk sediaan berbentuk injeksi, sediaan dalam formularium itu sintokinan. Kemudian yang ke-10 itu recorinum, kelas terapi yaitu penghambat neuraxokor, bentuk sediaan berbentuk injeksi, sediaan dalam formularium itu Nutricum. Selanjutnya yang ke-11 yaitu obat lasa, kelas terapi yaitu campuran,
Sediaan dalam bentuk yaitu berbentuk injeksi atau tablet, kemudian sediaan dalam formularium yaitu tersedia. Yang ke-12, obat natrium bikarbonat. Kelas terapi yaitu electrode balance, kemudian bentuk kesediaannya berbentuk flash, sediaan dalam formularium yaitu Maelonvir 8,4% 25 ml Otsuka. Yang ke-13 yaitu obat kalium klorida. Bentuk sediaan flash, kemudian sediaan dalam formularium Otsu KCl 7,46% via 25 ml Otsuka. Yang ke-14 itu natrium klorida. Kelas terapi yaitu electrolyte balance. Kemudian bentuk sediaan berbentuk infus. Sediaan dalam formularium itu NaCl infus 3% 50 ml Otsuka. Kemudian yang ke-15 yaitu obat MGS4 40%. Kelas terapi yaitu electrolyte balance. Kemudian kesediaan dalam berbentuk flash. Sediaan dalam formularium yaitu Otsu MGS S4 40% via 25 ml Otsuka. Kemudian yang terakhir adalah obat dextrose 40%. Kelas terapi yaitu electrolyte balance. Kemudian bentuk kesediaan berbentuk flash. Sediaan dalam formularium yaitu Otsu dextrose 40% via 25 ml Otsuka. A. Kelompok padat yang memiliki rupa mirip atau biasa disebut look-alike. Terdiri dari 1. Sediaan padat terdiri dari tablet, cap, serbuk, dan sup. 2. Sediaan cair terdiri dari sirup, suspe, dan dry sirup. 3. Sediaan injeksi. 4. Sediaan tetes steril atau tetes mata dan telinga. 4. Sediaan semi padat terdiri dari krim, gel, dan salep. 5. Sediaan cairan. Selanjutnya B. Kelompok obat yang memiliki nama mirip atau biasa disebut sound alike yang terdiri dari 1. Sediaan padat yang terdiri dari tab, cap, dan serbuk. 2. Sediaan semi padat yang terdiri dari krim, gel, dan salep. 3. Sediaan injeksi. Dan selanjutnya yang C, kelompok obat elektrolit konsentrasi tinggi yang terdiri dari 1. Kalium atau potasium klorida atau KCl sama dengan 25 mEq atau ml atau yang lebih pekat. 2. Natrium atau sodium NaCl atau lebih pekat dari 0,9%. 3. Magnesium sulfat atau MgSO4 sama dengan 50% atau lebih pekat. Mempertimbangkan keselamatan pasien, rumah sakit, maka kebijakan di rumah sakit untuk elektrolit yang harus diencerkan dalam penggunaannya dimaksudkan ke dalam kelompok obat yang perlu diwaspadai atau high alert medication, sehingga penyimpanan, peresepan, penyiapan sampai pemberiannya kepada pasien sesuai dengan kebijakan untuk elektrolit konsentrasi tinggi. Yang keempat, identifikasi area yang membutuhkan elektrolit konsentrat. Berdasarkan pelayanan medis yang diberikan kepada pasien, maka unit yang dinilai membutuhkan penempatan elektrolit konsentrasi tinggi di unit pelayanan hanya berada di 1. Intensive Care Unit atau ICU, 2. UGD, 3. Kamar operasi. Baiklah, poin pertama, elektrolit konsentrat tidak boleh berada di ruang perawatan, kecuali di ruangan tersebut di atas. Dengan syarat disimpan di tempat terpisah, akses terbatas, jumlah terbatas, dan diberi label yang jelas untuk menghindari penggunaan yang tidak disengaja. Dan diberi label harus diencerkan sebelum digunakan. Poin kedua, peresepan.
penyimpanan, penyiapan, pemberian elektrolit konsentrat di ruangan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang manajemen obat yang perlu diwaspadai. Yang kelima, persepan dan instruksi medis. Poin pertama, penulisan resep untuk obat yang termasuk kelompok obat yang perlu diwaspadai. Harus sesuai dengan ketentuan penulisan resep yang baku serta beberapa hal penting berikut. Yang ke-1, dokter memeriksa kelengkapan dan ketepatan resep, penulisan resep, indikasi ketepatan obat, dosis, rute pemberian. Yang kedua, penulisan obat yang termasuk kelompok obat LASA atau norum harus menggunakan huruf kapital semua, serta mencantum dengan jelas dosis dan satuan obat. Yang ketiga, instruksi lisan hendaknya dihindari jika terpaksa diperbolehkan dalam keadaan emergensi yang diatur sesuai dengan pedoman komunikasi efektif dengan teknik SBAR. Yang keempat, apoteker atau asisten apoteker yang menerima resep harus melakukan konfirmasi jika terdapat penulisan yang tidak sesuai. Poin kedua, penulisan instruksi terapi oleh dokter dan perawat di rekam medis pasien atau catatan terintegrasi. Juga sesuai dengan penulisan resep, yaitu 1. Ditulis dengan huruf kapital, 2. Harus ditulis dengan lengkap, 3. Dosis dan rute pemberian harus ditulis jelas, 4. Pemberian elektrolit konsentrat hendaknya memberikan penjelasan untuk mengingatkan perawat tentang dosis dan cara pemakaiannya. Baiklah, poin selanjutnya yang ketiga, satuan obat yang harus ditulis lengkap. Misalnya, IU harus ditulis dengan International Unit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Ivita Rahmi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyimpanan obat LASA atau log alike dan pemberian label. Penyimpanan obat LASA atau log alike. 1. LASA atau log alike short alike merupakan sebuah peringatan warning untuk keselamatan pasien. Obat-obatan yang bentuk atau rupanya mirip dengan pengucapannya atau namanya mirip tidak boleh diletakkan berdekatan. 2. Walaupun terletak pada kelompok abjad yang sama, harus diselingi dengan minimal 2 obat dengan kategori LASA di antaranya atau di tengahnya. 3. Biasakan mengeja nama obat dengan kategori LASA saat memberi atau menerima instruksi. Pemberian label. Label untuk obat yang diperlukan diwaspadai dapat dibedakan menjadi 2 jenis. 1. High alert untuk elektrolit konsentrasi tinggi, jenis injeksi atau infus tertentu, misheparin, insulin, dan lain-lainnya. Penandaan obat high alert dilakukan dengan stiker high alert double check pada obat. 2. LASA untuk obat-obat yang termasuk kelompok LASA atau norum. 1. Obat kategori log alike short alike atau LASA diberikan penanda dengan stiker LASA pada tempat penyimpanan obat. 2. Apabila obat dikemas dalam paket untuk kebutuhan pasien, maka diberikan tanda LASA pada kemasan primer obat. Baik, itulah penyampaian dari saya tentang penyimpanan obat LASA atau penyimpanan obat high alert dan pemberian obat yang perlu diwaspadai di ruang perawatan.
Pertama yaitu lokasi penyimpanan. Lokasi penyimpanan obat yang perlu diwaspadai berada di logistik, farmasi, dan pelayanan farmasi. Khusus untuk elektronik konsentrasi tinggi, terdapat juga unit pelayanan yaitu ICU dan kamar bersalin dalam jumlah yang terbatas. Obat disimpan sesuai dengan kriteria penyimpanan perbekalan farmasi, utamanya dengan memperhatikan jenis sediaan obat, sistem FIFO dan FEVO, serta disempatkan sesuai ketentuan obat high alert. Penyimpanan elektrolit konsentrasi tinggi. Yang pertama yaitu asisten apoteker yang menerima segera memisahkan obat yang termasuk kelompok obat yang high alert sesuai daftar obat high alert. 2. Tempelkan stiker merah bertulisan high alert pada setiap kemasan obat high alert. Yang ketiga yaitu berikan selotip merah pada sekeliling tempat penyimpanan obat high alert yang terpisah dari obat lain. Selanjutnya, pemberian obat yang perlu diwaspadai di ruang perawatan. Yang pertama yaitu sebelum perawat memberikan obat high alert kepada pasien, maka perawat lain harus melakukan pemeriksaan kembali secara independen terbagi menjadi 3, yaitu pertama, kesesuaian antara obat dengan rekam medik atau instruksi dokter. Yang kedua, ketepatan perhitungan dosis obat. Yang ketiga, identitas pasien. Yang kedua, obat high alert infus harus diperhatikan dibagi menjadi 2. Yang pertama, ketetapan kecepatan pompa infus. Yang kedua, jika obat lebih dari 1, tempelkan label nama obat pada syringe pump dan di setiap ujung jalur selang. Ketiga, obat high alert elektronik konsentrasi tinggi harus diberikan sesuai perhitungan standar yang telah berlaku, di mana sesuai ruang perawatan. Yang keempat, setiap kali pasien pindah ruangan, perawat mengantar penjelaskan kepada perawat menerima pasien bahwa pasien mendapatkan obat high alert dan menyerahkan formulir pencatatan obat. Yang kelima, dalam keadaan emergensi yang dapat menyebab pelabelan dan tindakan pencegahan terjadinya kesalahan obat, high alert dapat mengakibatkan tertundanya pemberian terapi dan memberikan dampak yang buruk pada pasien. Maka, dokter dan perawat harus memastikan terlebih dahulu keadaan klinis pasien yang membutuhkan terapi segera, sehingga double check dapat tidak dilakukan. Namun, sesaat sebelum memberikan obat, perawat harus menyebut secara lantang sesuai jenis obat yang diberikan kepada pasien, sehingga diketahui dan didokumentasi dengan baik oleh perawat lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Formulir pencatatan obat. Yang kelima, dalam keadaan emergensi yang dapat menyebab pelabelan dan tindakan pencegahan terjadinya kesalahan obat, high alert dapat mengakibatkan tertundanya pemberian terapi dan memberikan dampak yang buruk pada pasien. Maka, dokter dan perawat harus memastikan terlebih dahulu keadaan klinis pasien yang membutuhkan terapi segera, sehingga double check dapat tidak dilakukan. Namun, sesaat sebelum memberikan obat, perawat harus menyebut secara lantang sesuai jenis obat yang diberikan kepada pasien, sehingga diketahui dan didokumentasi dengan baik oleh perawat lainnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan. 1. Setiap depo, farmasi, ruang rawat, poliklinik harus memiliki daftar obat high alert. 2. Setiap tenaga kesehatan harus mengetahui pelayanan khusus, penanganan khusus untuk obat high alert. 3. Prosedur penanganan obat yang perlu diwaspadai dilakukan mulai dari peresepan, penyimpanan, penyiapan di farmasi dan ruang perawat, dan pemberian obat. 3. Obat high alert disimpan di tempat terpisah. Akses terbatas diberi label high alert. 4. Pengecekan dengan 2 orang petugas berbeda untuk menjamin kebenaran obat high alert yang digunakan. Dan yang terakhir 6. Tingkat menyimpan obat kategori kewaspadaan tinggi di meja dekat pasien tanpa pengawasan. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami.
Lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih, Mem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.